Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Selamat malam semuanya. Untuk kali ini, kelompok kami dari Pemuda Culture akan mempresentasikan terkait tugas besar satu uh, mata kuliah analisis deret waktu dengan judul model ARIMA untuk peramalan saham Bank BJB. Boleh next? Ya. Uh, Izinkan saya untuk memper- memperkenalkan diri. Saya Aditya Arif Febrian dan rekan saya Muhammad Umar dan Benedict Brian Joel Purba. Next. Nah, sekarang kita akan memasuki untuk bagian latar belakang. Eh, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB merupakan salah satu bank regional terbesar di Indonesia yang telah go public sejak 2010 dengan kode saham BJBR.JK. Sebagai bank daerah, Bank BJB memiliki peran strategis dalam pertama, mendukung pembangunan ekonomi Jawa Barat dan Banten. Kedua, melayani 200 lebih cabang di wilayah operasional. Dan terakhir, berkontribusi pada APBD kedua provinsi. Ya. Yang pertama adalah plot data awal. Ini adalah pergerakan harga saham ABJBR. Eh, Grafik time series harga saham Bank BJB menunjukkan pergerakan yang sangat dinamis selama periode 2015 sampai 2024. Terlihat jelas pola non-stasioner dengan tren naik signifikan pada tahun 2015 sampai 2018. Diikuti koreksi bertahap, shock pandemi ekstrim di 2020, dan recovery kuat di 2021, dan normalisasi sejak 2022. Volatilitas tinggi dan fluktuasi dramatis mengindikasikan perlunya pemodelan ARIMA untuk menangkap pola dan melakukan forecasting. Data menunjukkan karakteristik non-stasioner yang memerlukan transformasi dan differencing sebelum pemodelan ARIMA dapat diterapkan. Ini adalah statistik data yang kami dapatkan dari data Bank BJB. Pertama, jumlah data adalah 120, MEAN yang kita dapatkan adalah 924,86, variansi 81,280, variansi 81.000, standar deviasi 285,1 dengan minimal atau minimum 326,27 dan maksimum 1429,93. Dan ini adalah proses pengolahan data yang kami lakukan terhadap data Bank BJB. Yang pertama adalah pengambilan data, Yang kedua, resampling bulanan dengan MEAN. Ketiga, analisis data. Keempat, uji stasioner. Dan yang terakhir adalah identifikasi model. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, eh, kita masuk ke ujian kestasioneran data. Setelah kami melakukan pengolahan data yang tadi sudah dijelaskan dari eh, perbaikan untuk missing value dan kerapian datanya, kita baru bisa masuk ke pengujian stasioner data. Jadi, apa itu kestasioneran? Uji kestasioneran adalah proses statistik untuk menentukan apakah data deret waktu atau time series yang dilakukan untuk proyek ini memiliki data dan varians yang konstan sepanjang waktu atau stasioner atau tidak. Nah, kami menggunakan pengujian kestasioneran untuk variansi dan mean. Apa itu variansi?
Pertama-tama, variansi adalah tingkat lebar fluktuasi data yang wajib stabil dan seragam dari awal hingga akhir periodenya. Dan meannya itu adalah titik tengah pergerakan data yang wajib konstan dan tidak memiliki tren naik atau turun sepanjang waktu. Selanjutnya kita hasil dari uji kestasioneran variansi yang kami dapatkan menggunakan Boxcox. Boxcox itu salah satu metode untuk pengujian stasionaritas variansi, yang mana di sini kita dapatkan dari grafiknya bahwa nilai lambda itu tidak mendekati satu, yang mana eh, hasil optimalnya kalau datanya stasioner adalah ketika variansinya stasioner adalah lambdanya itu mendekati satu atau satu. Dari rumus yang bisa kita ketahui itu yaitu len YT dengan rentang lambdanya dari segini sampai dari 1,1512 sampai 2,1971. Ini yang eh, kalau kita dapatkan dalam interval kepercayaannya. Kemudian, karena datanya tidak stasioner, data aslinya itu tidak stasioner berdasarkan variansi, maka kita transformasikan menggunakan transformasi linear. Nah, setelah kita dapatkan menggunakan transformasi linear, lambda menjadi optimal, yaitu rounded satu dan rentangnya itu di sekitar 0,6911 sampai 1,3190 sini. Ini box plot yang kami dapatkan dari hasil transformasi linearnya. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita cek hasil stasionaritas berdasarkan variansi, ada juga kita mengecek datanya eh, apakah stasioner dengan rata-rata. Setelah kita plotkan eh, datanya hasil transform tadi, kita uji ADF, ADF test. Ternyata didapatkan dari ADF statistiknya minus 2,3 dan p-value 0,16. Nah, dari nilai p-value-nya itu ternyata 0,16 itu lebih dari 0,05 dengan rentang alfanya itu 0,05. Berarti datanya tidak stasioner karena kalau data stasioner itu berarti p-value-nya kurang dari 0,05. Berarti perlu yang namanya proses differencing. Berikut plotnya juga dari ACF dan PACF-nya sebelum di differencing. ACF sebelum differencing dia terlihat seperti eksponensial, tapi PACF-nya juga sebelum differencing beberapa terlihat seperti eksponensial juga. Dilihat dari sini. Bisa juga kita ekspektasikan sebenarnya ini di PACF-nya itu cut off. Tergantung dari prediksi yang bisa kita simpulkan. Kalau dari prediksi yang kami simpulkan ini eh, ACF-nya itu plotnya berbentuk eksponensial, sedangkan PACF-nya berbentuk cutoff. Selanjutnya saya eh, serahkan ke Benedict Joel. Oke, baik. Jadi, eh, karena tadi masih belum stabil atau belum konstan, jadi diperlukan differencing. Kalau kita bisa lihat tadi PHCF-nya masih ada beberapa yang belum konstan. Kalau kita lihat lebih detail lagi, maka diperlukan differencing. Lalu kita mencoba untuk differencing yang pertama. Dan jika
dilakukan differencing yang pertama sudah berhasil, maka D sama dengan satu. Dan di sini bisa kita lihat kita mendifferencing D sama dengan satu hanya sekali itu eh, sudah cukup konstan kalau kita bisa lihat dari grafiknya dan bisa kita lihat juga dari hasil ADF-nya atau hasil tes differencingnya dari ADF statistiknya, p-value, dan critical value-nya dari setiap persentase yang diujikan. Next. Nah, ini adalah hasil dari ACF PACF setelah di differencing. Tadi yang ACF sebelum di differencing ACF-nya tails off atau tidak cut off ya untuk ACF-nya, tetapi PACF-nya juga tetap cut off. Jadi untuk kondisi setelah differencing itu sama-sama konstan dan keduanya itu cut off. Baik, selanjutnya berarti kita bisa dapatkan dari hasil plot ACF dan PACF yang sudah differencing, itu kami dapatkan nilai ACF dengan 10 leg awal dan nilai PACF dengan 10 leg awal. Kita batasi dengan eh, batasan 20 legs karena kita perlu juga seleksi dari kandidat yang akan kita uji nanti. Nah, dari nilai ACF di 10 leg awal itu ada di leg 0 sama di leg 8 yang keluar. Kalau dari hasil ini, kalau dari hasil plot ACF-nya 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang keluar. Hanya 0 dan 8 yang keluar dari ambang batasnya. Kalau yang plot PACF-nya dari leg 0 dan leg ke-8 juga. Keduanya sama, eh, leg yang keluar itu dari ambang batasnya ada di leg 0 sama leg 8-nya. Nah, berarti kita dapatkan kandidat eh, P-nya, HR-nya itu antara 0 sampai 3, terus dengan differencing 1 sama kandidat Q-nya 0 sampai 3. Nah, berikut adalah 15 kandidat model yang kami dapatkan dengan model A5, A5 011 sampai terakhir ada di A5 313. Berikut kandidat model yang sudah kami dapatkan dari data bulanan eh, saham Bank BJP yang mana kami dapatkan dari API Python yang otomatis terambil dari Yahoo Finance ya IDX. Mungkin sekian yang bisa kami presentasikan. Saya kembali lagi kan ke Arif. Jadi sekian dari kelompok kami terkait terkait presentasi tugas besar satu kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.